Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yaitu dinul Islam. Oke, baik, di hari ini kita hadir dalam sebuah forum yang sangat penting untuk membahas mengenai peran serta pedagang di era digital serta tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi. Oke, seiring dengan perkembangannya teknologi informasi, dunia perdagangan telah mengalami pergeseran yang signifikan. Berdagang di era digital memiliki potensi keuntungan yang besar, namun di balik itu terdapat pula beragam risiko yang perlu kita perhatikan. Oke, untuk pertama-tama kita membahas mengenai potensi keuntungan. Di era digital membuka pintu bagi para pedagang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke penjuru dunia. Dengan adanya platform e-commerce, pedagang dapat memperluas jangkauan produk mereka tanpa terbatas oleh batasan geografis. Hal ini tentu saja memberikan peluang besar untuk meningkatkan penjualan dan meraih keuntungan yang lebih besar. Namun di balik gemerlapnya peluang, terdapat juga risiko yang perlu diwaspadai. Salah satu risiko utama adalah persaingan semakin ketat. Di era digital, para pedagang harus bersaing dengan ribuan bahkan jutaan pesaing lainnya yang menawarkan produk serta serupa. Hal ini mengharuskan kita untuk terus meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan strategi pemasaran agar dapat bersaing secara efektif. Selain itu, resiko keamanan juga menjadi hal yang diperhatikan dalam dunia digital. Serangan cybercrime seperti pencurian data pelanggan, kebocoran informasi sensitif, dan serangan malware dapat mengancam kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi para pedagang untuk menginvestasikan sumber daya dalam keamanan cyber untuk melindungi bisnis dan pelanggan mereka. Tak hanya itu, perubahan regulasi juga dapat menjadi risiko bagi para pedagang di era digital. Kebijakan perpajakan, perlindungan konsumen, dan aturan perdagangan online dapat berubah dengan cepat, sehingga mengaruhi perkembangan regulasi dan memastikan bahwa bisnis mereka selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi tantangan dan risiko tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan peluang. Oke, yang pertama kita perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan kita dalam bidang teknologi dan perdagangan digital. Kita harus selalu belajar dan mengikuti perkembangan terbaru agar dapat bersaing secara efektif. Oke, yang kedua, kita perlu membangun jaringan dan kemitraan yang kuat. Dalam dunia digital, kerjasama dengan pihak lain dapat membantu kita untuk mengatasi berbagai tantangan serta memperluas jangkauan dan peluang bisnis kita. Mungkin dua itu yang tadi yang disebutkan. Oke, sebagai penutup, menjadi seorang pedagang di era digital tidaklah mudah, tetapi dengan kesadaran dan akan risiko yang dihadapi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan percaya diri. Mari kita jadikan di era digital sebagai peluang untuk berkembang dan memperluas bisnis kita sambil tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keberlanjutan.
kita perlu memiliki strategi yang matang dalam mengelola risiko. Ini termasuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola risiko yang mungkin kita hadapi bisnis kita, baik itu risiko operasional, finansial, maupun reputasi. Dengan kesadaran akan tantangan dan risiko yang ada, serta langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya, saya pasti yakin kita dapat mengoptimalkan peluang dan meraih kesuksesan dalam berbisnis di era digital. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.